Halo teman-teman kaum rebahan dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Rebahan memang bisa menjadi salah satu ramuan ketika diri ini terlalu letih menghadapi pongahnya dunia. Menghadapi dia yang hari ke hari semakin dingin, menghadapi saldo tabungan yang bertahun-tahun gak pernah nyampe 2 digit, menghadapi kerjaan atau tugas sekolah yang semakin dikerjain malah semakin tambah banyak. Rebahan sejenak sangat mungkin untuk menjadi pilihan. Secara medis ternyata rebahan sejenak juga baik buat kesehatan mental. Kalau kata psikolog Patricia Elvira, rebahan itu bisa bikin jiwa dan pikiran lebih tenang, tubuh menjadi lebih rileks, dan meredakan kecemasan juga. Nah, kalian pernah gak sih guys, di satu titik saat kalian rebahan, mungkin karena pikirannya kelewat rileks kali ya, jadi gak ada tumpuan untuk berpijak, sehingga angin membawa pikiran itu jadi kemana-mana, termasuk menghasilkan cerita yang gak jelas genrenya, antara fiksi dan non-fiksi. Itu yang sering banget saya alami, dan ini adalah salah satu ceritanya. Judulnya sebut saja Mawar. Di tengah-tengah proses menghaluskan kacang dan gula merah, emak, begitu panggilan akrab nenek penjual gado-gado di dalam gang sempit di selatan ibu kota yang mengaku omsetnya menurun semenjak corona mengepung. Begitu telaten, disiraminya air ke dalam tumpukan kacang yang telah dihaluskannya. Suara anak kecil berteriak, "Pacaran, pacaran!" Berlarian hilir mudik memecah fokus emak si penjual gado-gado. Masih kecil udah pacaran?" kata emak menyahuti teriakan anak kecil tersebut. "Iya, saya aja yang udah gede gak pacaran," celetuk Mawar si pembeli gado-gado. "Kalau kata anak emak, Neng, emak tuh kalau jualan fokus aja, gak usah ngurusin anak orang," balas emak. Mawar hanya tersenyum menyesal karena sudah nyeletuk asal menghadapi celotehan emak. "Lah, tapi kan kelihatan ya, kayak tempo hari, Neng. Emak pan kasihan ya, Neng. Tuh bocah makannya gak diperhatiin. Mamahnya asik aja main HP. Tuh yang tadi tuh, Neng, mamahnya yang barusan lewat," cerocos emak. "Yah, saya kagak ngeliat, Mak. Fokus ngeliatin emak ngulek," jawab si Mawar. Saat itu juga lipatan memori Mawar mengungkap kejadian yang relevan dengan kalimat akhir emak. Tapi memori itu hanya sampai pada permukaan mata, tidak terlontar melewati kedua bibir. Refleks kepala Mawar menunduk dan kelopak mata ikut menurun. Khawatir emak dapat membaca lewat tatapan mata. Pikiran terus melayang sampai ke dongeng kisah hidup zombie yang ada di drama Korea It's Okay to Not Be Okay, tentang seorang anak yang diisolasi oleh ibunya karena anaknya seperti zombie. Setiap hari ibunya hanya memberi makan. Pada suatu waktu daerah tersebut terkena wabah dan semua penduduk serta ternak yang selamat pindah menyelamatkan diri. Ibu tersebut bingung bagaimana harus memberi makan anaknya. Dia tidak bisa meninggalkan anaknya. Sampai akhirnya ibu itu memotong kedua tangan dan kakinya untuk dimakan oleh anaknya. Setelah itu memeluknya. Kejutan, untuk pertama kalinya anak itu berbicara dan mengatakan, "Ibu, kau hangat sekali." Air mata ibu itu meleleh diikuti dengan nyawanya yang perlahan-lahan hilang. Pesan moralnya adalah seorang anak tidak hanya butuh makan, tapi juga butuh perhatian, cinta, dan kasih, berapapun usianya. Untuk sebagian anak, tempat ternyaman untuk berkeluh kesah mungkin selain di atas sajadah adalah di pangkuan ibu dan bahu ayah. Tapi untuk sebagian anak lain mungkin ada di senyum dan air mata bahagia ibu, juga wajah dan tubuh bugar ayah. Memang hubungan orang tua dan anak tampak rumit. Hampir tidak ada rasanya anak yang tidak memiliki rahasia dari orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Misalnya seperti seorang anak yang merahasiakan bahwa dirinya sedang dekat dengan seorang pemuda. Khawatir jika orang tuanya tahu akan cepat disuruh menikah. Kakak yang bekerja siang malam untuk adik dan ibu tercinta karena sang ayah telah tiada. Sudah banyak syair dan lagu ditorehkan sebagai representasi dari pengorbanan orang tua untuk anaknya. Dan ternyata hal ini juga berlaku untuk sekelompok penguin raja di laut Georgia Selatan.
Dalam perjalanan mencari makanan untuk anaknya, ayah penguin harus mengambil risiko menjadi santapan pemburu laut, yaitu anjing laut macan tutul, yang beratnya bisa mencapai 20 kali lebih berat dari tubuh si penguin raja. Selain itu, ayah penguin harus melewati makhluk besar lainnya seperti gajah laut betina yang tak menerima dengan baik saat terganggu tidurnya. Tapi ayah penguin tak gentar demi cintanya terhadap sang anak, dia tetap pergi dan tak lupa kembali. Sampai di kediaman sang anak, memang dasar anak tidak pernah tinggal di mana orang tua meninggalkannya. Jadilah ayah penguin mencari anaknya di antara jutaan anak sejenis lainnya. Tentu tidak mudah, tapi orang tua penguin punya cara untuk mengenali anaknya. Ayah mengeluarkan suara seolah memanggil anaknya dan anaknya menjawab. Begitu seterusnya sampai mereka bertemu. Memang orang tua selalu punya cara menemukan anaknya, seperti intuisi seorang ibu, juga perasaan ibu yang seolah bisa mendengar jejak langkah kaki anaknya yang padahal masih ribuan kilometer jaraknya. Itu di satu sisi. Di sisi lainnya banyak orang tua yang saling bersahutan karena kerepotan mengurusi anak yang minta susu dan pipis di celana. Belum lagi orang tua yang meninggalkan anaknya karena ternyata setelah dewasa, orang tua merasa si anak tak berguna dan membuat aib keluarga. Si anak kesal, orang tua marah. Tapi keduanya sakit dan sedih karena telah marah dan kesal kepada orang yang dikasihinya. Aneh, kenapa dua orang yang mengasihi saling marah dan saling bersahutan? Terlebih itu menyakitkan bagi mereka, tapi tetap dilakukan. 15.000, Neng. Suara emak memecah lamunan Mawar. Seketika Mawar mengambil gado-gado tersebut dan memberikan pecahan uang 15 ribuan ke emak. Seraya mengatakan, "Makasih, Mak." "Sama-sama, Neng. Emak juga pernah jomblo. Udah gak usah dilamunin," celetuk emak. Mawar berlalu.